Ayo lur, selamat pagi. Kita jalan-jalan di komplek kantor Gubernur Jambi. Ini komplek kantor gubernur yang mungkin agak berbeda dengan di daerah-daerah lain atau kota-kota besar lainnya. Kalau di kota-kota besar lainnya biasanya kantor gubernur itu bekas bangunan kolonial gitu. Bisa jadi bekas bangunan Belanda misalnya, atau mungkin sebagiannya sudah direnovasi sehingga seperti bangunan yang lebih modern. Tapi rata-rata di daerah lain itu peninggalan dari penjajahan kolonial Belanda. Tapi kalau di Jambi ini agak berbeda. Kantor gubernurnya yang akan kita lihat ini kantor gubernur yang dibangun sendiri oleh orang-orang Jambi. Jadi ini memang bangunan asli dari yang dibangun oleh tokoh-tokoh Jambi. Nah, bangunannya cukup megah. Nah, ini kantor gubernur Jambi lur ya. Jadi sebenarnya dulu itu kantor gubernur Jambi tentu saja tidak di sini, karena sebelumnya itu kantor gubernur Jambi itu di kantor residen gitu ya. Nah, itu dulu dibangun tahun 1928. Sekarang kantor residen itu digunakan sebagai kantor Samapta di Polda Jambi gitu. Nah, sejak tahun 60-an itu kantor gubernur ini mulai dibangun. Bahkan pembangunannya itu cukup lama, sampai 8 tahun. Butuh waktu 8 tahun untuk membangun komplek kantor gubernur ini, walaupun sebenarnya tidak semegah ini dulunya. Nah, tahun 60 itu, waktu itu gubernurnya Yusuf Singadikani, lengkapnya itu M. Yusuf Singadikani. Sekarang itu menjadi salah satu nama jalan gitu ya. Nah, itu dari tahun 60 sampai tahun 68. Nah, dulu itu cuma satu komplek saja, lalu ditambahkan tahun 97 itu gedungnya diperluas. Yang memperluas gedung ini dulu Gubernur Jambi juga, Bapak Abdurrahman Sayuti. Nah, ini salah satu gubernur Jambi yang juga cukup legendaris gitu. Ditambahkan kompleksnya, bahkan kemudian Pak Zulkifli Nurdin juga salah satu gubernur Jambi juga memperluas lagi, bahkan menambahkan beberapa artefak gitu ya, kayak semacam artefak yang dibuat dari kuningan gitu, relief lah ya. Itu di tahun 2008. Jadi kalau teman-teman jalan-jalan di komplek kantor gubernur Jambi ini nanti akan ketemu dengan itu, ketemu dengan reliefnya, terutama di sebelah depan kantor DPRD gitu. Nah, kita nih berada di pelatarannya, di trotoarnya. Ini adalah gerbang keluar sebenarnya, tapi karena sekarang ini hari libur, gerbangnya tertutup. Nanti di sebelah kanan dari komplek kantor gubernur Jambi ini akan ada rumah-rumah adat gitu, rumah adat yang asli Jambi, sehingga bentuknya itu seperti rumah panggung gitu, dimana di bawahnya itu berupa tiang. Jadi rumah itu tidak langsung nampak di tanah gitu, kayak rumah-rumah orang sekarang kan. Kalau rumah di Jambi dulu, rumahnya di bawahnya itu ada ruangan gitu, karena barangkali karena ada banjir misalnya, sehingga diperlukan rumah yang lebih tinggi. Nah, seperti ini nih kelihatan ya. Jadi rumah-rumah adat itu dibuat lebih tinggi itu, sehingga lebih aman untuk menghindari beberapa hal, misalnya
kalau ada hewan buas misalnya, atau terutama banjir lah, karena sebagian besar dari Jambi ini dulunya masih rawa-rawa. Terlebih lagi aslinya Jambi ini bukan di daerah yang sekarang kita jalan nih Nur. Dulunya tuh Jambi di seberangnya, di seberang daerah ini, di seberang Sungai Batanghari gitu. Kalau di daerah yang kita sekarang sedang jalan tuh, kalau cerita orang-orang tuh dulunya adalah kebun gitu, kebun orang Jambi waktu itu. Cuman karena di seberang itu sering terjadi banjir gitu, walaupun sebenarnya dulunya lebih ramai ya. Nah, kemudian ada inisiatif untuk mengembangkan kota itu di daerah yang dulunya itu ladangnya orang-orang Jambi gitu. Nah, kebetulan di daerah ladangnya ini jarang terjadi banjir, daerahnya lebih luas, tapi dulunya tentu hutan gitu. Nah, sekarang sudah mulai berkembang. Jadi kalau teman-teman main ke Jambi, terutama main di daerah Telanepura, di daerah kantor gubernur, ya sudah berubah, sudah menjadi kota gitu ya. Di depan kita nih Lur, ini pendopo. Nah, ini pendopo di mana banyak orang ya punya kegiatan di sini. Biasanya misalnya untuk kumpul-kumpul gitu, atau barangkali ada yang perlu sosialisasi apa gitu, boleh juga dipinjam di sini gitu. Nah, kalau hari libur, terutama hari Sabtu, biasanya cukup ramai. Banyak yang olahraga pagi-pagi, dari jam 6:30 itu sudah ramai di sini. Walaupun di sini 6:30 itu mungkin kalau di Jakarta seperti jam 6 karena lebih lama. Nah, ini agak sepi nampaknya, mungkin karena hari ini bukan hari Sabtu tapi hari Minggu. Biasanya hari Sabtu yang lebih ramai. Ini daerah ini di seberangnya ini, sebelah kanan ini ada tulisan nih, Taman Mayang Mangrai. Jadi yang kita lewati tadi itu disebutnya Taman Mayang Mangrai. Nah, di depan kita itu gedung yang begitu megah, itu gedung kantor gubernur Jambi. Banyak juga pegawainya yang di sini, mungkin hampir 600-an orang barangkali yang kerja di sini. Nah, beberapa waktu yang lalu tuh di daerah sini sempat terjadi keributan lah, di mana banyak yang demo di depan kantor gubernur ini, kemudian karena ricuh lempar-lempar kaca dengan batu segala macam itu, sehingga pada pecah. Sayang juga kan, repot-repot dibangun, kalau sudah bagus, sudah cantik, tapi ya itu karena tidak sabar mungkin atau terprovokasi sehingga main lempar, pecah. Banyak yang pecah kaca-kacanya. Sekarang barangkali sudah mulai diadili itu pelaku-pelakunya, karena sudah hampir 6 bulan kejadian itu. Nah, di belakang dulu itu sebenarnya ada danau di tengah kota Jambi. Cuman
kita tidak bisa ke situ, karena kalau ke situ ya kita harus turun. Ini sebenarnya komplek kantor ini di atas gitu. Lalu sebelah kanan itu kita bisa melihat ada danau yang cantik sekali sebenarnya. Kapan-kapan kita ke situ. Lalu kita jalan keliling di kantor gubernur ini sampai penuh misalnya ya, itu barangkali sekitar 500 meter lah gitu. Jadi kalau teman-teman mau jalan-jalan keliling misalnya butuh 3 kilo ya harus 6 kali keliling-keliling 6 kilo gitu ya. Ini nih tempat parkir mobil. Kalau sekarang ya tentu kosong karena pegawainya tidak banyak yang masuk, ini hari libur, walaupun mungkin ada 1-2 yang lembur barangkali ya, sehingga ya harus tetap masuk kantor gitu. Ini tempat parkiran. Sebelah kanan tuh itu gedung DPRD, jadi di sanalah perwakilan rakyat atau anggota DPRD itu nanti kantor gitu. Nah itu ada tenda besar karena memang kita ini sedang jalan, dimana besok hari Seninnya ya itu akan ada pelantikan anggota DPRD baru. Nah biasanya kalau sudah selesai pelantikan tuh akan ada pesta rakyat gitu, ada orang berpesta, ada yang nyanyi misalnya, makan-makan mungkin begitu. Jadi udah disiapkan. Enak juga loh jalan di tempat yang tidak begitu ramai ini. Nah itu lihat ada papan namanya di depan perwakilan rakyat ya. Jadi kalau jalan di tempat yang cukup sunyi ini kan nyaman juga kita. Nah ini yang di sebelah kiri itu, ini relief yang tadi, yang relief ini menceritakan sejarah Jambi. Ini dibangun oleh Gubernur Jambi Pak Zulkifli Nurdin. Zulkifli Nurdin ini bapak dari
sebenarnya gerbang masuk utama